Dengar peraturan-peraturan itu, mendengar firman itu, kalau saya pakai bahasa gampangnya. Lalu yang kedua, setelah mendengar, melakukannya. Ya kan? Jadi setelah dengar, menangkap dengan respon, lalu mulai dipraktekkan firman itu. Lalu selanjutnya, dengan setia. Jadi mendengar, melakukan, tapi dengan setia. Apa arti setia di sini? Arti setia di sini artinya konsisten secara berkesinambungan. Jadi bukan lagi mau ya gua mau, lagi enggak. Harus itu melakukan terus sepanjang. Kita dengar firman, kita tangkap firman, lalu kita mempraktekkan dalam hidup dan itu berlangsung sepanjang hidup. Baru janji itu akan apa? Tergenapi, saudara lihat ya. Baru janji itu akan tergenapi. Makanya dalam Mazmur ayat pertama, pasal pertama itu kan, orang berbahagia, orang tidak berdiri di kumpulan orang berdosa, orang pencomooh dan sebagainya kan. Tapi yang kesukaannya lah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia akan berhasil. Ayat 3-nya kalau saudara baca dalam Mazmur pasal yang pertama itu kan. Mendengar lalu mempraktekkan. Jadi merenungkan itu, lalu mulai mempraktekkan itu. Makanya Yakobus bilang dalam Yakobus 1 ayat 22 ya kan. Hendaklah engkau menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, engkau telah menipu dirimu sendiri. Jadi kita cuma mendengar, tapi tidak melakukan, kita menipu diri. Nggak akan ada hasilnya. Nah ini persyaratan yang Tuhan minta kepada bangsa Israel saat itu, dan ini juga bagi kita hari ini. Kita ini bangsa Israel bukan? Hah? Israel secara rohani. Jadi perjanjian itu masih turun sampai hari ini. Makanya Petrus bilang, engkau yang hidup di dalam Kristus, engkau diperhitungkan sebagai keturunan Abraham yang berhak menerima seluruh janji Allah. Jadi hari ini saya mau katakan saudara, saya mau katakan bahwa inilah janji Tuhan bagi kita hari ini. Segeralah untuk kita menikmati janji itu. Sesuai dengan tahun yang Tuhan sampaikan. Tema besar kita 2023 tahun penggenapan apa? Akan janji-janji Tuhan, ya kan? Jadi persyaratannya mendengar firman, melakukan firman, dan itu bukan sekali-sekali. Panas-panas, nah, ya kan? Ada orang itu kan, lagi semangat, geria atau hilang. Muncul lagi tiba-tiba kan, mau arah berkat nih jauh. Itu dengar, melakukan dengan setia, itu berkesinambungan, konsisten. Hari ini aku dengar firman, aku lakukan. Besok aku dengar firman, aku lakukan. Dalam kesetiaan hidup, baru saudara ini hidup dalam persyaratan kita penuhi. Amin. Nah sekarang kita lihat, setelah kita penuhi persyaratan itu, kita lihat selanjutnya apa yang akan terjadi. Apa janji yang akan kita alami ini akan kita pelajari hari ini. Yang pertama saya pelajari di sini yang akan kita alami setelah kita memenuhi syarat itu, yang pertama akan menikmati kasih-Nya Tuhan. Tuhan mengasihi semua manusia, tapi bagaimana sekarang kita dapat menikmati kasih itu? Itu dua hal yang berbeda. Setuju enggak? Tuhan mengasihi semua enggak? Yohanes 3 ayat 16 lah itu ayat hafal dari sekolah minggu. Tapi persyaratannya bagaimana supaya kita dapat menikmati kasih itu. Ya kan? Nah saudara perhatikan di ayat yang ke-13. Apa janji yang akan dialami waktu persyaratan itu sudah dipenuhi. Yang pertama akan menikmati kasih-Nya Tuhan. Lihat ayat 13. Ia akan mengasihi engkau. Lihat. Memberkati engkau dan membuat engkau apa? Banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk apa? Memberikannya kepadamu. Saya ulangi bagian pertama. Ia akan apa? Mengasihi engkau. Jadi waktu kita memenuhi kriteria itu tadi, persyaratan itu kita mendengar, melakukan dalam kesetiaan, maka janji yang akan kita alami, kita akan menikmati kasih-Nya Tuhan di dalam hidup ini. Amin. Kita akan menikmati. Saudara ingat cerita yang saya khotbahkan kemarin,
Kapan Simon berjumpa dengan Yesus? Lukas pasal 5. Dalam kegagalan menangkap ikan. Amin. Akhirnya Yesus mulai memberitakan firman, Simon mendengar sambil bersihkan jala. Berarti imannya mulai timbul enggak waktu mendengar? Pasti Alkitab bilang Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Lalu setelah itu Yesus bilang apa? Habis mengajar, Mon ya mungkin gitu ya kan? Atau Bro Simon. Sekarang kamu naik sekarang ke perahu, tolak sedikit agak ke tengah, taburkan jala. Simon sempat enggak menjawab? Sudah semalaman kami tangkap enggak dapat apa-apa, sekarang baru engkau suruh lagi kembali. Secara artinya apa? Secara akal Simon bilang enggak masuk di akal. Tapi dia bilang karena engkau menyuruh aku lakukan. Akhirnya dia tangkap ikan, dapat enggak? Alkitab bilang dalam Lukas pasal 5. Sampai jala mulai koyak. Lalu mereka menghela perahu. Ayat ke-11 saya baca, dia bilang, Yesus bilang, ayo ikut gua. Dia tinggalkan semua. Ikut Yesus 3,5 tahun. Nah puncak terakhir, dengan bangganya ya kan, bayangkan ikut orang yang dahsyat, yang melakukan mujizat, yang bangkit, yang mati bangkit, yang sakit disembuhkan, hanya zaman jumbaunya aja, yang 12 tahun pendarahan sembuh. Apa enggak bangga ikut gitu. Tapi puncak terakhir, lihat Yesus enggak berdaya. Kecewa enggak? Ya. Nah berdasarkan itu akhirnya mereka kembali profesi 3,5 tahun yang sudah ditinggalkan. Mereka kembali lagi. Ya coba saudara buka supaya jelaslah ceritanya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Tolong di sini. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Setelah itu Yesus, dalam kekecewaan Yesus kembali ingatkan dia. Sampai nama pertama Simon Tuhan pakai kembali. Untuk membuat komitmen tentang kasih yang dia sudah pernah alami bersama Kristus. Tuhan mengerti mereka kecewa. Akhirnya kan setelah itu kembali enggak lagi jadi ini. Jadi nelayan. Kembali jadi nelayan. Tiba-tiba Yesus nampakkan diri lagi kan. Untuk yang kedua kali. Pertama di Lukas pasal 5. Setelah ikut Yesus 3,5 tahun, kecewa karena Yesus harus disalibkan, kembali lagi jadi nelayan. Yesus menampakkan diri kembali seperti peristiwa yang pertama. Perhatikan ayat 15 dari Yohanes 21 itu. Ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Ya kan, dia menampakkan diri kan, mereka gagal, waktu itu gagal lagi. Nah ya kan, jadi Yesus menampakkan diri, terjadi mujizat ikan banyak sekali, tapi ini jalan nggak mulai koyak. Lalu mereka dengan tegang, akhirnya mereka sampai pun ke pantai, lihat api sudah tersedia, ikan sudah tersedia, mereka tinggal makan. Pagi itu mereka sarapan bersama Yesus. Selesai sarapan itu, perhatikan ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Nama awalnya siapa Petrus? Simon. Dia pakai kata ulang seperti Lukas pasal 5. Dia ingatkan kembali supaya komitmen kasih Petrus itu kepada dia kembali. Simon, anak Yohanes. Dia bukan pakai Petrus. Petrus itu nama Yesus kasih setelah dia mengikut Yesus. Lukas pasal 15 diganti menjadi apa? Menjadi Petrus, artinya batu karang. Nah sekarang setelah dalam dia kecewa, kembali nelayan, Yesus menampakkan diri memakai nama lama. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua sama, lihat ayat 16. Kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Untuk ketiga kali pertanyaan yang sama. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, kepada Yesus, maksudnya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku
mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan ketiga, dengan pertanyaan mulai sedih dia. Saudara lihat, kenapa Yesus lakukan ini? Yesus ingin mengembalikan kasih Petrus yang selama 3,5 tahun dia sudah tinggal, dia ikut Yesus, sekarang telah punah gara-gara hopeless, hilang pengharapan. Yesus yang dibanggakan selama ini ternyata seperti ayam sayur dipakukan di atas kayu salib, tidak berdaya. Kecewa, takut, maka mereka kumpul semua kunci dalam ruangan. Saudara boleh baca dalam Injil Yohanes tuh. Akhirnya Yesus menjumpai mereka dalam kegagalan kembali seperti Lukas pasal 5, diingatkan kembali memori itu. Dia tidak lagi panggil Petrus Simon seperti nama pertama. Simon itu artinya ilalang, atau ilalang. Tidak punya prinsip, tidak punya pendirian. Jadi orang-orang yang nggak punya prinsip itu sama dengan Simon. Diganti Petros, artinya apa? Batu karang. Itu batu karang kecil, batu karang besarnya Yesus. Yesus ingatkan, apa kau mengasihi aku? 3 kali. Dia bilang, betul Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai ketiga kali mungkin dia menangis. Gembalakan domba-dombaku. Artinya apa saudara? Yesus mengembalikan kasih daripada Simon kepada Yesus, supaya dia dapat menikmati kasih itu. Amin. Jadi saudara lihat, janji akan kita nikmati kalau kita memenuhi persyaratan tadi, mendengar firman, melakukan firman dengan setia. Pertama saudara akan menikmati kasih Tuhan dalam hidup ini. Amin. Saya percaya menikmati kasih Tuhan itu paling indah. Amin. Menikmati kasih Tuhan itu paling indah karena tidak ada kasih seperti kasih Kristus. Amin. Kasih manusia selalu minta imbalan. Nah ini lagi musim nih. Musim nih mulai kampanye. Tiba-tiba orang jadi orang-orang yang mengasihi semua, ya kan? Tapi begitu nggak terpilih, itu bukan mengasihi, itu mengasihi diri sendiri dengan memakai orang lain, ya kan? Kasih Kristus tidak seperti itu. Makanya saya pernah jelaskan, kasih Kristus itu namanya agape. Kasih tanpa syarat. Kalau yang namanya kasih lain itu persyaratan. Saya udah pernah jelaskan kan, ada eros, ada storge, ada phileo, ada apa lagi? Agape, philia, eros, storge kan. Nah, ketiga kasih phileo, eros, storge itu selalu tuntut balik. Eros misalnya, laki dengan cewek, atau sebaliknya jatuh cinta, itu ada tuntutannya. Kalau lu mau dengan gua, kalau nggak mau, ya udah. Ya kan, cinta ditolak apa? Dukun bertindak. Karena orientasi diri, tapi Kristus punya kasih bukan. Lu mau benci gua nggak, gua tetap mengasihimu. Nah, Tuhan ingin supaya Petrus menikmati kasih itu. Baru dibilang gembalakanlah domba-dombaku. Makanya syarat pelayanan itu kita mengasihi Tuhan. Menikmati kasih sehingga dasar pelayanan kita menjadi pelayanan yang benar. Yang the best. Bukan karena hebat kita berbicara. Panggil orang berdoa tumpang tangan orang ngeblak. Ngapain kalau nggak terjadi perubahan juga dalam hidup itu. Saya juga berdoa banyak orang. Tapi kalau cuma jatuh-jatuh nggak berubah buat apa? Kita datang ke Tuhan bukan karena untuk menikmati berkatnya aja. Pertama menikmati kasih Tuhan. Amin. Menikmati kasih Tuhan itu paling indah. Nah ini yang akan kita alami waktu tadi kita dengar melakukan dengan setia. Amin. Yang pertama apa? Kita akan alami apa? Atau menikmati apa? Kasih Tuhan dalam hidup ini. Siapa yang ingin menikmati kasih Tuhan? Indah saudara. Tidak ada beras di rumah, tapi kasih Tuhan kita menikmati di atas segalanya. Percayalah. Amin. Justru kalau sudah menikmati kasih Tuhan, semuanya akan datang. Amin. Ini yang pertama. Ya, jadi saudara lihat, segeralah menikmati janji Tuhan. Tapi untuk bisa itu persyaratan penuhi mendengar firman, melakukan firman dengan setia. Maka otomatis janji yang akan kita alami pertama, menikmati kasih Tuhan. Amin. Indah. Ini yang pertama. Yang kedua setelah menikmati kasih Tuhan, yang kedua janjinya itu
akan mengalami dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Yang kedua akan menikmati, mengalami dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Perhatikan di ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Ia akan mengasihi engkau ya, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk apa? Memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara apa? Hewanmu. Ya. Jadi saudara lihat di sini, inilah janji Tuhan. Yang pertama, kita akan menikmati kasih-Nya. Yang kedua, kita akan mengalami dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Jadi waktu kita hidup mendengar firman, melakukannya dengan setiap firman yang kita dengar itu, maka janji yang akan kita alami. Yang kedua, mengalami dan menikmati berkat-berkatnya apa? Tuhan. Akan menikmati berkat-berkatnya Tuhan. Nah, saya beri contoh saudara, Kejadian 26 itu saudara baca di rumah. Di situ Tuhan berjanji kepada siapa? Abraham dan seluruh keturunannya. Akhirnya saudara lihat di situ berbicara tentang Ishak. Ternyata Ishak diberkati sampai pada masa kekeringan pun Ishak sampai tetap bisa menabur. Padahal dalam keadaan apa? Kekeringan. Dan yang luar biasanya, dia makin hari kata Alkitab semakin kaya dan hari lepas hari semakin apa? Bertambah kaya. Kenapa? Janji Tuhan itu digenapi ke dalam kehidupan daripada anak Abraham yang bernama apa? Ishak. Jadi saudara lihat, dia menikmati janji-janji Tuhan itu luar biasa. Jadi kita bisa pelajari di sini, waktu kita mendengar firman, melakukannya dan itu dengan setia kita lakukan terus. Pertama kita menikmati kasih Tuhan, yang kedua kita menikmati janji berkat-berkat Tuhan. Saya tidak percaya orang yang ikut Tuhan hidupnya melarat. Saya tidak bilang kita ikut Tuhan harus jadi konglomerat, enggak. Tapi ikut Tuhan tidak mungkin melarat. Sekarang di negara-negara Eropa juga semakin banyak orang-orang pengemis. Emang cakep-cakep. Saya bilang kita cewek-cewek duduk, bayang musim dingin kan, duduk di pinggiran jalan gitu. Tapi keren, putih, hidung mancung. Saya bilang dia bawa ke Jakarta jadi artis semua. Termasuk yang apa? Cowok-cowok. Jadi jangan pikir sana tuh, loh memang sekarang kan lagi ekonomi dunia kan sebenarnya juga bermasalah nih. Yang cowok saya bilang ini jadi buatan artis cewek di Indonesia, padahal gandangan minta-minta. Ya, tapi saya tetap percaya kita anak Tuhan tidak akan seperti itu. Amin. Pasti diberkati. Makan 3 kali minimal terpenuhi. Amin. Tapi lakukanlah firman yang kita dengar dengan setia. Janji yang kedua, pasti kita akan menikmati apa? Berkat-berkat Tuhan. Seperti yang dialami oleh siapa? Oleh Ishak. Nah, coba saudara buka Mazmur 23 nih, ayat yang sangat terkenal. Mazmur 23. Kita akan mengalami, menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya kan, sandang pangan kita pasti terpenuhi. Saudara bisa lihat contoh dalam Alkitab, Nabi Elia dalam musim kekeringan paceklik pun Tuhan bisa kirim makanan. Lewat siapa? Burung gagak dan janda Sarfat. Masa kekeringan itu lihat. Itu janji digenapi. Saya percaya kita akan diberkati Tuhan. Bukan harus jadi konglomerat semua, tapi terpenuhilah kebutuhan hidup kita. Bukan keinginan loh ya, kebutuhan dan keinginan itu dua hal yang berbeda. Asal ikut aja firman, lakukan firman, rumah tangga mau diberkati, ikut firman, lakukan firman dengan setia. Pasti berkat Tuhan akan turun. Itu jaminan, bukan jaminan saya nih, jaminan firman. Sudah? Mazmur 23 bukan Mansur ya.
Mazmur 23 ayat 2 sama ayat 5 bagian A-nya aja kita baca. Sudah? Ya, ayat 2. Ia membaringkan aku di padang apa? Yang berumput hijau. Bayangkan domba baring di rumput hijau kok kurang makan gak? Di atas rumput. Jadi dia baring di atas apa? Makanannya dia. Terus ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini siapa yang membimbing? Allah kalau dia menjadi apa? Gembala agung itu. Ia mau apa? Membimbing aku ke air tenang. Dia akan kehausan gak? Nah, pindah ke ayat kelima bagian A-nya aja kita baca. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan apa? Lawanku. Di depan lawannya dia menikmati hidangan yang Tuhan sediakan. Berarti apa di sini? Ada satu jaminan yang Tuhan jaminkan, yang Tuhan persiapkan bagi orang-orang yang mendengar firman, melakukan firman itu dengan setia, maka jaminan tentang pemeliharaan Tuhan, dia akan mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Baca Mazmur 23. Ini janji kalau Tuhan menjadi gembala kita. Gembala agung. Amin. Nah ini saudara bagian akan kita menikmati. Kadang-kadang kita kecewa loh. Ikut Tuhan kok susah banget gini loh. Kok enggak, waduh sampai mau makan aja harus susah kesana kemari. Kalau kayak gitu gue jadi berhenti aja jadi pendeta lah. Kenapa? Berarti saya memberitakan kabar bohong dong. Buat apa? Yang pasti saya harus nikmati lebih dulu dong, karena saya memberitakan. Saya udah bilang, saya melayani Tuhan ini mulai sejak saya sekolah aja dikasih beasiswa. Tidak pernah minta-minta mengemis, sampai selesai S1 saya. Sekolah penginjil 1 tahun. Saya kaget, saya bilang tanya, oh bagaimana? Masuk aja kuliah sekolah. Selesai lagi ambil apa? S1-nya. Sekarang kuliah bagaimana Om? Kuliah aja, masuk aja. Maksudnya ngomongnya nanggung-nanggung lagi. Itu sekretaris umum GBI. Waktu itu Om Beni Gerungan sudah almarhum. Dia itulah mantu dari pendiri GBI, Bapak Pendeta Dr. Hail Senduk. Maksud saya baru ngomong tuh jelas gitu lah. Udah kamu saya kasih beasiswa. Ini enggak, udah masuk aja. Ternyata saya dikasih beasiswa sampai selesaikan S1. Jadi saya terlalu percaya kalau Tuhan panggil kita, dia siapkan segalanya selesai sampai tuntas. Amin. Sampai hari ini pun tidak pernah makan batu. Ya kan? Makan sering, makan nasi ada batunya. Batunya ambil kita buah. Ya kan? Artinya apa? Janji berkat itu turun sampai hari ini. Asal persyaratan itu kita lakukan. Saya beri contoh, misalnya saya tawarkan Alkitab ini. Siapa yang mau? Ada persyaratan enggak yang harus kita penuhi? Ya melangkah dong ke depan. Kalau kita cuma duduk diam situ enggak akan kita capai. Amin. Nah begitu juga berkat Tuhan itu, kasih Tuhan akan kita nikmati, berkatnya akan kita alami waktu kita memenuhi persyaratan itu. Tadi dari awal kan kalau engkau mendengarkan apa? Mendengarkan suaraku, tadi dikatakan mendengarkan firman, mendengar dan melakukannya dengan setia. Jadi jangan sepotong-sepotong gitu loh, tuntas. Baru kita mengalami dan menikmati kasih Tuhan. Yang pertama, yang kedua, janji berkat Tuhan terpenuhi dalam kehidupan kita. Minimal makan minum terpelihara, domba dibawa, digiring, ditaruh di atas rumput hijau. Berarti begitu dia melek tinggal dia makan, ada rumput, dia tiduri. Minum dibawa ke air yang tenang, terpenuhi enggak? Namanya janji. Tuhan berjanji bukan kayak kita. Nanti alasannya terlalu banyak. Aduh sorry gue ya kan segala macam. Kalau Tuhan bilang iya, tidak. Amin. Nah jadi kita bisa lihat. Jadi yang kedua akan mengalami dan menikmati apa? Berkat Tuhan. Kita lihat aja sebagaimana yang dialami oleh siapa? Oleh si Ishak, lihat. Dia mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Nah saya percaya hari ini kita tahu Tuhan, kita akan segera menikmati janji Tuhan. Tapi persyaratannya tadi, penuhi, dengar firman, lakukan firman dengan setia. Sederhana enggak? Percaya saya, pasti berkat Tuhan jamin. Dalam rumah tangga, ya rumah tangga tuh dengar firman, melakukan firman suami istri, pasti berkat turun. Kok enggak capek loh ikut Tuhan. Kok begini-begini aja.
Saya bukan pengajar teologi kemakmuran, tapi saya tahu percaya dalam Tuhan itu ada jaminan pemeliharaan hidup. Tuhan membedakan kita dengan orang dunia. Kalau enggak, buat apa kita ikut Tuhan? Amin. Nah, itu yang ke berapa? Yang kedua, yang ketiga kita lihat. Apa janji yang akan kita nikmati? Yang ketiga, saya pelajari Alkitab sini. Yang ketiga, akan menikmati kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Jadi orang yang sakit-sakitan hari ini sakit A, baru sembuh sakit B. Lu kapan sih enaknya? Tuhan jamin loh sampai kekuatan dan kesehatan. Perhatikan di ayat keberapa tuh? Di ayat yang ke-15. Janji Tuhan, waktu kita sudah memenuhi kriteria itu, mendengar, melakukan dengan setia. Yang ketiga akan menikmati kekuatan dan kesehatan, ya kan? Kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-15. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit dari dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Tetapi ia akan mendatangkan kepada semua orang yang membenci kau. Jadi dijauhkan tapi orang membenci ditimpakannya itu penyakit dan kepada musuh-musuh daripada orang Israel pada konteks zaman itu ya. Saya ulangi, saya baca di situ ayat ke-15. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Ini setelah mereka ada di apa? Tanah Kanaan. Tapi ia akan apa? Mendatangkannya kepada semua orang yang akan membenci engkau. Jadi dia tidak ditimpakan, tapi orang membenci dia ditimpakan penyakit dan segalanya itu. Artinya apa di sini? Ada satu jaminan bahwa orang yang sungguh mendengar, melakukan firman Tuhan dengan setia akan menikmati dan kekuatan dan kesehatan daripada apa? Daripada Tuhan. Saya tidak katakan tidak bisa sakit, tapi orang yang berpenyakitan itu kan beda dengan sakit. Beda enggak? Orang yang hidup dalam penyakitan aja ya, dengan orang yang bisa sakit. Ya kita kan bisa sakit, tiba-tiba kena flu. Tapi yang berpenyakitan ngerti? Kayaknya hidupnya tuh susah, menderita, sakit aja dulu. Kapan nyamannya sih? Dan orang kayak gini kan bisa efektif enggak untuk Tuhan atau melayani Tuhan? Enggak bisa. Beda dong kalau kita nge-energik ya kan? Saya bersyukur sudah usia udah 66 tahun kemarin 25 April. Ya kan? Seperti baru 36 tahun ya kan? Ya boleh dong rasa ya kan? Nanti kita lihat contohnya apa yang dikatakan oleh Kaleb. Ada jaminan, ya kan? Kemarin saya mau undang sebenarnya rame-rame. Tapi karena waduh udah enggak keburu kan, ya udahlah kita hanya berapa orang aja makan-makan di sana ya kan? Ya berdoa aja. Ya kan? Tanggal 25 itu, saya enggak tahu itu di mana tuh ya. Tanggal 25 itu. Enggak soalnya kan tujuan pertama Birmingham karena GB, tapi ya kita sempat ke Manchester karena nonton itu Michael Bublé konser. Waduh gila itu konser, dia tata lampunya, waduh memang ya itulah bedanya kita dengan luar negeri kan, di brass sectionnya, waduh gila bang. Sana orang nonton biar di VIP pun nggak duduk, berdiri. Jadi percuma bapak di VIP juga. Itu pertama, yang kedua tertibnya minta ampun. Kalau Indonesia pulang udah burak-buduk dari tribun tuh kan. Ini jadi yang VIP pulang tenang aja karena gantiin mereka kesadaran mereka kan di sini. Kalau kita kan enggak. Bawa motor kalau ada lintas baru. Ya kan, kalau enggak lihat aja disuntar tuh. Mau lampu merah dia terobos itu. Itu. Tapi herannya kalau di sana bisa tertib orang Indonesia. Ya kan? Kita ngantri, padahal kita duduk nggak lagi ngantri, mau beli tiket naik kereta gitu kan. Mereka pas mau ngantri karena dia lihat duduk, dia pikir kita ngantri, dia tanya, apa kita ngantri? Gue bilang enggak, silakan, baru dia. Nah, harusnya kita tertibkan dari kita orang-orang Kristen. Amin. Lo kan Alkitab mengajar kita untuk hidup tertib. Ya. Jadi kita lihatnya di sini ya. Jadi kita akan menikmati kekuatan dan kesehatan dari
pada Tuhan. Nah, saya beri contoh. Seorang hamba Tuhan yang keluar dari Mesir, bersama-sama bangsa Israel yang kurang lebih 2 juta orang itu sampai ke tanah Kanaan. Yang lain mati, cuma tinggal 2 orang ini dengan generasi muda berikutnya. Siapa dia? Kaleb. Yosua dan Kaleb. Nah, sekarang kita lihat Kaleb, buka dalam kitab Yosua 14. Yosua pasal 14. Kita lihat situ. Ini bagaimana waktu Musa berjanji sama dia, Yosua kamu akan diberikan sebuah tanah daerah namanya Hebron. Ternyata dia menanti lama sampai Yosua sudah tidak lagi menjadi apa? Menjadi pemimpin, mereka sudah berpindah kepada, maksudnya Musa, sudah tidak lagi sudah pindah kepada apa? Yosua. Dan akhirnya janji itu digenapi. Nah, perhatikan situ. Yosua pasal 14 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya baca ya. Ini Kaleb mendapat Hebron. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh apa? Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Ingat dong cerita sebelum mereka masuk, ada kan dikirim 12 orang pengintai termasuk Kaleb ini dan Yosua. Ya kan? Selama berapa hari? Nah, saya sudah khotbahkan minggu yang lalu atau yang sebelum itu yang arti kata 40 itu dalam Alkitab itu mempunyai arti ya kan. Dan aku pulang dengan membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujur. Jadi dia mau mengintai tapi dia kan yang jujur cerita apa adanya. 10 orang beda, baru dibolak-balik semua cerita ya kan. Terus perhatikan ayat 8, sedangkan saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, lihat. Mulai tipu-tipu loh, bikin patah semangat, provokasi. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi kita ada persyaratannya enggak yang dia penuhi? Mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur berapa? 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu apa? Aku disuruh Musa. Waktu disuruh Musa usianya berapa? 40. Sekarang setelah 85 tahun berarti ada jarak berapa? Nah, dia bilang pada saat usia 85 aku seperti waktu diperintah Musa masih berumur 40 tahun ya kan. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Jadi lihat, berarti ada pemeliharaan Tuhan untuk kesehatan daripada Kaleb enggak? Ya, Tuhan memelihara dia ya. Tuhan memelihara dia dengan kekuatan, dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Makanya dia setelah umur 85 tahun dia teringat sumpah yang Musa sampaikan, aku akan berikan tanah kepadamu, itu tanah Hebron. Sekarang Musa sudah tidak lagi jadi pemimpin tapi Yosua, ternyata itu tetap digenapi, berarti janji Tuhan tidak pernah batal. Amin. Tapi persyaratan daripada Kaleb dia penuhi. Dan bukan hanya itu, kekuatan kesehatan daripada Tuhan memenuhi hidupannya. Waktu usia 85, dia bilang, aku ingat 40 tahun aku usia, itu ada janji Tuhan. Sekarang setelah 85 tahun baru apa? Digenapi itu. Dan aku tetap seperti 40 tahun yang lalu. Artinya apa di sini? Artinya di sini dia menikmati kekuatan dan kesehatan apa? Daripada Tuhan. Dia menikmati, saudara, ya kan? Nah, saya percaya saudara, Tuhan itu akan memberkati kita bukan hanya materi, tapi kekuatan dan kesehatan juga. Tapi bukan terus kita mencobai Tuhan dengan cara hidup nggak benar, itu salah sendiri. Ya kan?
tiap hari minum mabuk, akhirnya lever rusak, ya itu salah sendiri. Lakukan bagian kita, biar Tuhan lakukan bagian Tuhan. Amin. Kita jaga sebagian kita nanti Tuhan akan lakukan bagian Tuhan, tapi kekuatan dan kesehatan luar biasa. Papi saya tuh umur 81-an tahun masih naik sepeda motor. Ibu anak kenal, tahu banget. Ngebut lagi, naik sepeda motor, bapak-bapak umur 81 tahun. Dia meninggal umur 92 dan dalam keadaan sehat. Kita lihat dahsyat luar biasa ya kan. Nah saya percaya dia memang pernah minta sama Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan semua, giginya nggak ada yang rontok satu pun. Yang lebih aneh lagi mami saya, dia meninggal umur 84. Dia setelah usia sekian puluh tahun itu giginya yang rontok tumbuh kembali. Ini mujizat, memang Tuhan kadang-kadang melakukan sesuatu yang kita tidak bisa mengerti. Mami saya juga dalam keadaan sehat, sampai akhirnya Tuhan panggil. 1 minggu aja mungkin sakit lah, ya itu mungkin cara Tuhan terakhir. Akhirnya dalam usia 84 tahun, dia meninggal. Beberapa tahun sebelumnya itu, tahun 97 kalau tidak salah itu. Waktu saya berdoa dengan istri tengah malam-malam gitu, Roh Kudus bicara, dia mau panggil mami saya saat itu. Saya nangis, nggak tahan. Jadi saya tawar-menawar saat itu. Saya ingat bagaimana cerita Raja Hizkia kan. Saya belum siap. Akhirnya Tuhan bilang, ya Roh Kudus bilang, saya, artinya dia menerima permintaan saya. Tapi jangan tanya berapa lama. Ya udah, jadi ceritanya setelah pas umur 84 berarti sudah 7 tahun berlalu kan. Nah udah masuk rumah sakit, kita ditelepon, saya datang ke sana. Udah datang segala macam, istilah sudah singkat sudah itu. Akhirnya malam sebelum besoknya dia dipanggil subuh, malam saya waktu lagi berdoa, dia bilang sudah tiba waktunya. Saya bilang dengan kakak-kakak saya, tunggu aja telepon di rumah sakit. Benar, sekitar jam 5 subuh dapat telepon. Tak, Tuhan sudah panggil, saya sudah suka cita. Kenapa? Permintaan saya. Jadi saya ingin jelaskan gini saudara. Dalam Tuhan tuh tidak ada takdir seperti konsep agama-agama lain. Mengerti? Takdir tuh harga mati. Rumah tangga hancur udah takdir. Ya kan perceraian takdir, nggak ada. Termasuk usia kita bukan takdir seperti konsep itu. Tuhan yang pegang umur hidup kita. Suka-suka dia. Dia kita minta, dia beri sebagai anak-anak kan. Jadi bedakan ya takdir konsep kekristenan tidak seperti apa? Konsep kepercayaan-kepercayaan lain ya kan. Semua takdir ya kan. Kawin sepuku lali udah ditakdir. Ya kan, enggak ada dalam konsep Kristen tuh enggak ada seperti itu. Tuhan mengatur hidup kita sebagai anak-anaknya, amin. Kita bisa minta kok. Nah jadi saudara kita kembali lihat Kaleb itu Tuhan berkati dengan kekuatan dan kesehatan. Dalam usia 85 tahun dia bilang aku seperti 40 tahun yang lalu. Jadi artinya apa sini saudara? Waktu kita benar-benar menjalankan perintah Tuhan itu, mendengar, melakukan dengan setia. Yang ketiga akan menikmati kekuatan dan kesehatan daripada apa? Tuhan. Amin. Sampai ingin hidup sehat kuat. Saya setiap hari minta sama Tuhan supaya saya tetap bisa melayani Tuhan. Artinya hidup saya juga saya ingin supaya saya pakai untuk Tuhan. Saya minta Tuhan umur panjang. Ya dong supaya kita bisa beri banyak lagi untuk Tuhan. Amin. Minta, saudara minta kekuatan kesehatan. Kan kita anaknya, dia bapaknya. Dia bapak kita. Nah yang keempat, yang terakhir. Yang sangat dinanti-nantikan. Yang terakhir kita lihat, apa janjinya yang akan kita alami. Setelah persyaratan itu kita penuhi. Mendengar, melakukan dengan setia. Yang keempat, Tuhan akan menghancurkan rencana atau niatan orang-orang jahat terhadap kita. Tuhan akan hancurkan itu. Rencana orang-orang yang jahat terhadap kita, niat-niat jahat kepada kita, Tuhan akan apa? Hancurkan itu. Coba perhatikan ayat 16. Kita kembali lagi ke dalam Ulangan pasal 7. Perhatikan ayat 16 sampai ayat ke-20 berapa nih? 16 sampai 24 saya baca secara cepat saja. Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkannya kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau merasa apa?
sayang kepada mereka dan janganlah beribadah kepada Allah mereka sebab hal itu akan menjadikan jerat bagimu. Jika sekiranya engkau berkata ke dalam hatimu bangsa ini telah lebih banyak daripada aku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka, ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Fir'aun dan seluruh Mesir. Yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikian juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang apa? Yang apa? Yang kau takuti. Lagi pula Tuhan Allahmu akan melepaskan tabuhan menyerbu mereka sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Janganlah gemetar karena mereka sebab Tuhan Allahmu ada di tengah apa? Tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi apa? Melebihi engkau. Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai mereka punah. Raja-raja mereka akan diserahkannya ke dalam tanganmu sehingga engkau akan menghapuskan apa? Nama mereka dari kolong langit. Tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau sampai engkau memunahkan mereka. Jadi yang terakhir yang keempat, kita lihat waktu kita memenuhi persyaratan itu, mendengar melakukan dengan setia. Supaya segera janji Tuhan tergenapi. Yang keempat, yang akan digenapi janji itu, Tuhan akan menghancurkan rencana, niatan-niatan orang jahat terhadap apa? Terhadap kita. Coba buka lagi, bandingkan dalam Keluaran 15 ayat 6. Banding Keluaran 15 ayat yang ke-6. Keluaran 15 ayat yang ke-6. Keluaran 15. Tangan kananmu Tuhan mulia, karena kekuasaanmu tangan kananmu Tuhan apa? Menghancurkan musuh. Jadi saya mau katakan bagi saudara, lihat bahwa Tuhan tuh akan menghancurkan rencana orang-orang yang niatnya jahat terhadap kita itu dihalaukan oleh Tuhan. Ya kan? Dia akan hancurkan. Nah, saya beri contoh Yusuf. Ada rencana enggak yang jahat dari saudara-saudaranya? Untuk apa? Membunuh dia. Baca itu peristiwa dalam Kejadian pasal 37. Begitu mereka melihat, mereka bilang, iya si mimpi itu datang, ayo kita bunuh dia, habisi dia. Dengan rencana jahat. Tapi lihat pembelaan Tuhan melalui saudaranya bernama Ruben. Jangan kita apa-apakan dia, biar bagaimana dia adalah saudara kita. Mendingan kita tangkap, ikat dia, buang dia apa? Sumur kosong. Berarti dia selamat gak? Jadi dibunuh gak? Setelah jatuh tiba-tiba khalifah itu yang lewat tuh kan, orang Midian itu, mendingan daripada gini kita jual jadi budak. Ya kan? Berarti dia selamat dari pembunuhan. Sekarang ada di tangan khalifah, dibawa ke pasar budak, jadi budak, dibeli Potifar. Dilihat hebat orangnya, diperkerja, dipercayakan seluruh ya kan. Akhirnya terjadilah fitnah. Dari siapa? Tante Poti. Tante Poti jatuh hati kan, ganteng rupanya kan. Dia nolak-nolak ya kan. Akhirnya difitnah balik bahwa dia rencana mau perkosa Tante Poti. Akhirnya cerita sama suaminya jengkel masuk penjara. Ketemu apa? Orang sedang apa di penjara juru minum dan juru roti, punya mimpi, bingung diartikan. Akhirnya keluar kan, yang satu dihukum mati, yang satu tetap diterima bekerja kembali. Nah raja mimpi, tidak ada bisa ngartikan. Ingatlah salah satu orang, entah juru minum apa juru roti yang diselamatkan itu. Kembali ya kan, dia bilang aku teringat ada seorang teman, panggil dia. Disuruh artikan, dari situ jadi Perdana Menteri. Lihat, niatan jahat, itu Alkitab bilang dalam Tuhan itu niat jahat orang, kutuk itu diubah Tuhan menjadi berkat. Jadi kita ini dosa takut. Orang mau ngutuk kita biarin.
itu diubah oleh Tuhan jadi berkat. Rancangan jahat dipatahkan oleh Tuhan ya. Jadi saudara lihat di sini, kita lihat yang terakhir nih, kita lihat ya, bahwa Tuhan akan menghancurkan rencana niatan orang jahat terhadap kita ya kan. Bahkan itu akan menjadi apa? Menjadi berkat bagi kita. Makanya di Kejadian 50 ayat 20, Yusuf yang sama berkata, engkau merancangkan yang jahat bagiku itu betul. Tapi Allah merancangkan untuk kebaikan seperti yang terjadi sekarang ini untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Posisinya sebagai apa sudah? Perdana Menteri atau Raja Muda di tanah Mesir. Lihat, dari rencana dibunuh berubah menjadi Perdana Menteri di negara Mesir. Amin. Jadi artinya apa? Waktu kita hidup, mendengar firman, melakukan dengan setia, maka seluruh orang yang niat jahat bagi kita, itu tamengnya adalah Tuhan sendiri. Dia akan ubah itu menjadi berkat bagi kita. Amin. Jadi hidup ini simple nggak sebenarnya sih? Hah? Yang bikin susah siapa? Bilang kiri kanan, lu tuh yang bikin susah. Simple kan, akhirnya frustrasi. Jadi orang Kristen kok begini-begini aja, saudara lihat. Saudara akan capek, jadi kecewa akhirnya. Nah saya mau katakan 2023 ini tahun penggenapan janji Tuhan dan dia akan segera genapi itu. Tapi persyaratan penuhi, mendengar, melakukan dalam kesetiaan. Nanti kita akan lihat kita menikmati kasih-Nya, apalagi selain kita menikmati kasih-Nya, kita akan mengalami dan menikmati berkat-berkat Tuhan, makan minum kita pasti Tuhan akan jamin terpelihara asal kita juga kerjakan bagian kita, tidur-tiduran terus di rumah nggak mungkin akan ada berkat. Terus yang ketiga apa? Menikmati kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Kita rawat hidup kita dengan baik-baik ya kan? Nah penyertaan Tuhan akan menyertai. Yang terakhir apa? Orang niat jahat pun dihalau oleh Tuhan. Dia kirim segala macam yang jahat, fitnah itu Tuhan ubah menjadi berkat. Itu jaminan saudara, itu janji yang belum pernah putus. Dengar, janji itu belum pernah berhenti sampai pagi ini. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang menggenapi semuanya. Kita nggak butuh lagi dong kalau udah ketemu dengan Yesus. Amin. Nah, saya harap biar pagi ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Segeralah menikmati janji-janji Tuhan. Siap? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik.